Gadis ini membuat jebakan sederhana. Dia berencana untuk menangkap tikus liar dan menjualnya. Tetapi ketika dia mendengar suara jebakannya terpicu, dia berlari ke sana dengan penuh semangat dan menemukan seekor ular yang terperangkap. Gadis itu agak takut pada ular dan tidak berani menangkapnya dengan tangan. Tetapi dia berpikir ular ini juga bisa dijual. Jadi dia mengeluarkan spray dan menutupi ular itu. Dia menggulungnya menjadi bundel dan mengikatnya dengan tali. Akhirnya dia berhasil menangkap ular itu. Membawa tangkapannya, dia kembali ke desa untuk melihat apakah ular itu bisa dijual dengan harga bagus. Tetapi belum jauh dia berjalan, dia mencium bau darah yang sangat kuat. Hewan peliharaannya, Xiao Kong, juga memberikan peringatan. Gadis itu mengikuti bau darah ke dalam hutan dan melihat kereta yang diserang. Kondisinya sangat mengerikan, baik manusia maupun kuda semuanya mati. Berdasarkan pengalaman gadis itu, jika penjahatnya adalah manusia, mereka akan membunuh para pelancong dan merampok kereta serta barang-barang berharga di dalamnya. Dalam kasus seperti ini, di mana kuda-kuda juga mati, pasti diserang oleh monster. Gadis itu sangat ketakutan dan langsung lari. Namun, sebelum pergi, dia tidak lupa membawa tangkapannya. Sesampainya di desa terdekat, dia pertama-tama pergi ke guild desa untuk melaporkan apa yang dilihatnya di jalan. Kasus kematian adalah masalah besar, apalagi diduga melibatkan monster tingkat tinggi. Para petualang yang hadir juga menganggapnya serius dan segera mengorganisir sekelompok orang untuk memeriksa tempat kejadian. Sebelum pergi, mereka memberitahu gadis itu bahwa biaya informasinya akan diberikan setelah mereka mengkonfirmasi TKP. Gadis itu baru tahu kalau melapor ada hadiahnya. Sambil menunggu para petualang kembali, gadis itu pergi ke toko obat untuk menjual ular monster yang ditangkapnya. Penjaga toko menawarinya harga tinggi, 3 koin tembaga. Gadis itu menghitung, biasanya dia harus menangkap 30 tikus liar untuk mendapatkan 3 koin tembaga. Tanpa sengaja, dia menangkap seekor ular yang setara dengan 30 tikus liar. Padahal, biasanya dia berjaga di hutan seharian, hanya untuk menangkap 10 tikus liar. Ular ini setara dengan penghasilannya selama 3 hari. Setelah menerima uang itu, gadis itu merasa seperti sedang bermimpi. Namun, ketika dia sampai di guild desa, dia menyadari bahwa dia terlalu cepat bergembira. Berdasarkan informasi yang dia berikan, para petualang menemukan jejak ogre dan raja ogre. Serangan itu menyebabkan 5 korban jiwa. Jadi, gadis itu menerima hadiah 5 koin tembaga. Selain itu, biaya informasi untuk menemukan jejak monster tingkat tinggi adalah 2 koin emas. Resepsionis memberinya 2 koin emas lagi. 1 koin emas setara dengan 100 koin tembaga. Jika dikonversi ke tikus liar, itu setara dengan 200 ekor. Artinya, biaya informasi hari ini setara dengan 205 tikus liar. Ditambah 30 dari ular monster, totalnya menjadi 235 ekor. Jumlah ini melebihi total penghasilannya selama 8 tahun terakhir. Penghasilan hari ini lebih banyak dari gabungan penghasilannya selama ini. Berjalan di jalan, gadis itu merasa sedikit melayang. Dia merasa semua orang ingin merampok uangnya. Namun, dia harus tetap tinggal di desa ini malam ini. Karena di luar ada ogre pemakan manusia yang mengerikan. Sebelum monster itu dikalahkan, dia harus tetap di sini dan tidak boleh pergi kemanapun. Pria ini ingin membeli tenda yang termurah tapi juga yang terbaik. Penjaga toko merasa dia hanya mencari masalah. Karena barang termurah pasti berkualitas buruk. Dan barang berkualitas bagus harganya mahal. Permintaan seperti ini, murah tapi berkualitas bagus, jelaslah kontradiksi. Namun, ketika pria itu memanggil anak kecil di belakangnya, sikap penjaga toko berubah. Ternyata, pria itu tidak mengenal anak kecil tersebut. Dia hanya merasa kasihan, dan ingin membelikannya tenda yang terjangkau. Ini membuat kakek itu sedikit bingung. Meskipun anak sekecil itu mengembara sendirian memang menyedihkan, tapi dia berbisnis, bukan beramal. Dia tidak bisa rugi menjual barang ke anak itu. Namun, akhirnya dia mengeluarkan tenda baru, dan menjualnya dengan harga bekas kepada pria itu. Pemilik asli tenda itu bernama Joy si penakut. Di hari pertamanya menjadi petualang, dia membeli beberapa perlengkapan bagus, termasuk tenda ini. Tapi dia hanya menjadi petualang selama 1 hari lalu berhenti, dan menjual semua barangnya ke kakek itu. Jadi, tenda ini menjadi tenda bekas, yang belum pernah dipakai, masih baru. Kakek itu tidak mengambil untung, dan menjualnya seharga 5 koin perak kepada pria itu. Pria berambut merah itu pun puas dengan hasilnya. Kemudian, kakek itu mengeluarkan spidol, dan meminta pria itu membuat tanda khusus di tenda yang hanya dia yang tahu. Jika ada yang mencoba merebut tendanya, dia bisa menggunakan tanda ini untuk membuktikan kepemilikannya. Pria itu menuliskan karakter Kong di atas tenda. Karakter ini berasal dari kehidupan pria itu sebelumnya. Di dunia ini, mungkin tidak ada yang mengenalinya. Bisa mendapatkan tenda semurah ini, dia harus berterima kasih kepada pria berambut merah ini. Padahal, sebelumnya dia sempat ditakuti sampai menangis oleh pria itu.
Tadi, sebelum memasuki desa ini, pria itu menemukan monster terluka di hutan. Monster itu bernama Adandara. 5 petualang tingkat tinggi pun belum tentu bisa mengalahkannya. Tapi sekarang, ia terluka parah. Melihat pria itu mendekat, ia hanya bisa menggertak dengan lemah. Lalu, ia kehabisan tenaga. Pria itu merasa kasihan, dan memutuskan untuk menemaninya sampai mati. Merasakan perasaan pria itu, hewan peliharaan Kong membesar dan membungkus seluruh monster itu. Beberapa saat kemudian, semua luka monster itu sembuh. Sebagai rasa terima kasih, monster itu mengikuti pria tersebut. Dia menamainya Ciel, yang berarti langit. Ciel pun mengikuti pria itu ke pintu masuk desa, karena sulit menjelaskan keberadaan monster ganas yang mengikutinya. Dan Ciel terlalu besar untuk masuk ke dalam tas ajaib. Ia harus menunggu di luar desa. Namun, ketika pria itu sampai di pintu masuk desa, dia ketakutan melihat penjaga gerbang. Pria berambut merah itu terlihat sangat menyeramkan. Pria itu awalnya ingin pergi dan menghindari desa tersebut. Tapi dia sudah terlihat oleh pria berambut merah itu. Kalau pergi begitu saja, malah akan dicurigai. Akhirnya dia memberanikan diri masuk. Dia berharap pria berambut merah itu tidak menghentikannya. Tapi saat dia melewati pria itu, dia dipanggil. Anak laki-laki itu hampir menangis ketakutan. Namun, meskipun pria berambut merah itu terlihat seram, dia sangat lembut pada anak-anak. Dia memanggil anak laki-laki itu hanya karena wajahnya asing, dan bertanya dari mana asalnya. Setelah tahu dia datang dari desa yang jauh, pria itu merasa kasihan melihat anak sekecil itu mengembara sendirian. Dia menyemangatinya untuk tetap kuat. Anak laki-laki itu tidak menyangka, baru saja membeli tenda, dia sudah diincar oleh beberapa pria kekar. Mereka menuduhnya mencuri. Mereka memaksanya untuk mengakui bahwa dia mencuri tenda itu. Anak laki-laki itu membela diri, menjelaskan bahwa tenda itu baru saja dibelinya. Namun, seorang pria kekar menarik kerahnya. Seorang wanita di sebelahnya memperhatikan tas kecil ajaib yang dibawa anak laki-laki itu. Dia ingin melihat barang berharga apa yang ada di dalamnya. Dia juga mengatakan bahwa tas itu pasti dicuri dan harus disita. Baru pertama kali mengalami hal seperti ini. Anak laki-laki itu tidak tahu harus berbuat apa. Dia berbalik dan mencoba melarikan diri, bahkan meninggalkan tendanya. Tapi mereka tidak membiarkannya pergi. Salah satu dari mereka menangkap anak laki-laki itu dan hendak memukulnya. Untungnya, seorang penjaga datang untuk menertibkan keadaan. Dia menyuruh mereka berhenti membuat keributan. Pria itu berbohong dan mengatakan anak laki-laki itu yang mencuri tendanya. Penjaga itu melihat mereka semua tampak mencurigakan, dan bertanya bagaimana pria itu bisa membuktikan tenda itu miliknya. Pria itu tidak punya bukti. Dia hanya mengatakan gelandangan seperti anak laki-laki itu tidak mungkin mampu membeli tenda sebagus itu. Penjaga itu membela anak laki-laki itu, dan menuduh para pria kekar itu berbohong. Ternyata, tenda itu dibeli oleh seorang pria berambut merah yang menemani anak laki-laki itu. Dan pria berambut merah itu adalah kapten penjaga. Baru saja dia meminta penjaga ini untuk mengawasi anak laki-laki itu. Dia tidak menyangka akan melihat anak laki-laki itu ditindas. Penjaga itu memanggil bantuan untuk menangkap mereka. Tapi sayangnya 2 orang berhasil kabur. Penjaga itu merasa malu karena kejadian penindasan ini terjadi di wilayahnya. Dia merasa sedikit bersalah. Sebagai permintaan maaf, dia memberi anak laki-laki itu sebotol ramuan biru baru. Sebenarnya ramuan itu tidak terlalu mahal. Tapi sejak kecil anak laki-laki itu hanya menggunakan ramuan kadaluarsa yang dipungut dari tempat sampah. Ini pertama kalinya dia melihat ramuan baru yang asli. Jadi dia menganggap ramuan itu sangat berharga. Malam harinya, setelah makan, untuk merayakan tenda baru mereka, anak laki-laki itu menyiapkan banyak ramuan untuk Koku. Dia juga menyiapkan makanan yang banyak untuk dirinya sendiri. Tapi Koku tidak tertarik dengan ramuan kadaluarsa itu. Dia malah memperhatikan ramuan biru baru itu. Itu tidak boleh diminum. Itu masih bisa digunakan. Itu untuk diminum saat terluka. Gadis itu mendapati semua jebakan yang dibuatnya telah rusak dari jejaknya. Sepertinya babi hutan yang melakukannya. Gadis itu tak bisa berbuat apa-apa, karena perangkap kecil seperti miliknya hanya bisa digunakan untuk menangkap tikus. Tidak berguna untuk hewan besar seperti babi hutan. Setelah seharian bekerja keras, ia tidak mendapatkan apa-apa. Gadis itu merasa terancam. Sekarang musim panas, saat hewan liar paling banyak. Jika dia tidak memanfaatkan waktu ini untuk menangkap tikus dan menjualnya, hidupnya akan sangat sulit di musim dingin. Namun, saat gadis itu merasa cemas, tiba-tiba ia merasakan ada makhluk di belakangnya. Dengan waspada, gadis itu berbalik. Ia melihat seekor kucing hitam besar berdiri di belakangnya, dengan beberapa kelinci di mulutnya. Melihat itu, gadis itu merasa senang. Beberapa hari yang lalu, ia telah menyelamatkan kucing hitam yang sekarat ini. Untuk membalas budi, kucing hitam itu membawakannya beberapa buruan. Gadis itu menerima kelinci-kelinci itu, tetapi ia tidak tega memakannya. Ia malah menjualnya ke toko daging.
Ia menjualnya dengan harga tinggi, 95 koin tembaga per ekor. Ada 9 kelinci, totalnya 855 koin tembaga. Keesokan harinya, ia kembali ke hutan. Kali ini, ia membuat lebih banyak perangkap. Ia berharap bisa menangkap lebih banyak tikus hari ini. Mengingat perangkapnya kemarin rusak, hari ini ia memasang perangkap di tempat yang tidak bisa dijangkau babi hutan. Setelah selesai, gadis itu hendak pergi ke tempat sampah untuk mencari ramuan kadaluarsa. Tetapi di tengah jalan ia dihadang oleh 2 orang dewasa. Mereka adalah petualang yang mengganggunya beberapa hari yang lalu. Saat itu, mereka juga dikejar oleh patroli. 2 teman mereka tertangkap. Mereka berdua berhasil lolos karena berlari cepat. Tak disangka, hari ini mereka bertemu lagi dengan gadis itu di hutan. Karena bertemu musuh, dan tidak ada patroli, mereka ingin memberi gadis itu pelajaran untuk membalaskan dendam teman mereka. Namun sebelumnya, mereka ingin merampas slime peliharaan gadis itu. Karena petualang wanita itu melihat, gadis itu membawa slime langka di tasnya. Melihat mereka punya niat buruk terhadap Xiao Kong, tokoh utama wanita langsung berbalik dan berlari. Pria itu mengejar dari belakang. Namun, dia malah terjebak di perangkap yang telah disiapkan oleh tokoh utama wanita. Tanpa menyadari, pria itu tersandung tali jebakan. Tokoh utama wanita pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menjauh. Sayangnya, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang gadis berusia 8 tahun. Meskipun telah berlari secepat mungkin, namun, tetap saja dia tertangkap oleh petualang wanita itu. Pada saat yang sama, pria yang tadi sempat tertinggal juga berhasil menyusulnya. Melihat dirinya akan diganggu oleh 2 orang dewasa, Dahei tiba-tiba muncul. Ada apa? Petualang wanita yang penakut itu langsung pingsan karena ketakutan. Pria itu mencoba melarikan diri. Namun, dia sama sekali bukan tandingan Dahei. Setelah beberapa kali berjuang, akhirnya dia juga dipukul pingsan dan ditangkap. Tokoh utama wanita tidak menyangka bahwa Dahei sekuat itu. Mengalahkan 2 petualang ini tampak sangat mudah baginya. Pada saat itu, tim patroli terdekat mendengar suara gaduh dan bergegas datang. Tokoh utama wanita segera menyuruh Dahei untuk bersembunyi lebih dulu. Tak lama kemudian, dia melihat orang yang datang adalah orang yang selalu peduli padanya. Kapten berambut merah dan wakil kapten. Ternyata mereka kebetulan sedang berpatroli di sekitar sini. Awalnya, mereka mendengar suara raungan monster. Kemudian, mereka mendengar teriakan manusia. Mereka mengira ada seseorang yang diserang oleh monster. Begitu sampai, dia melihat si gadis dan kedua petualang buronan itu. Si gadis tak menyangka keduanya punya hadiah buronan. Dan hadiahnya lumayan besar. Meskipun tak tahu bagaimana si gadis menangkap mereka, si rambut merah tetap memberinya hadiah dengan murah hati. 2 koin emas dan 3 koin perak setara dengan 2.300 tikus. Biasanya, dia hanya bisa menangkap 10 tikus per hari. Jadi, ini setara dengan penghasilannya selama setengah tahun. Si gadis pun tak bisa menahan rasa takjubnya. Menangkap orang ternyata jauh lebih menguntungkan daripada menangkap tikus. Setelah membayar, si rambut merah mengingatkannya untuk tidak membawa uang tunai sebanyak itu. Lebih baik menyimpannya di bank milik Serikat Dagang. Memang perlu registrasi identitas untuk membuka rekening. Tapi si rambut merah, sebagai ketua patroli, bisa menjadi penjaminnya. Dengan bantuan si rambut merah, si gadis menyimpan semua uangnya di bank. Melihat beberapa koin emas di piringnya, dia menyadari tanpa sadar, dia sudah menjadi kaya. Si rambut merah kemudian mentraktirnya barbecue. Meski dia masih kecil, dia memberinya porsi orang dewasa. Si gadis pun makan dengan lahap. Si rambut merah bertanya apa keahliannya. Si gadis menjawab dia seorang pelatih monster. Tapi ketika ditanya tentang peringkat bintangnya, dia gugup dan memegangi celananya. Tak tahu harus menjawab apa. Lihatnya, si rambut merah tahu. Dia malu karena peringkatnya rendah. Dia menghiburnya, mengatakan banyak orang berbintang 1 yang hebat, dan memintanya untuk tidak terlalu memikirkannya. Si gadis tersentuh. Dia ingin mengatakan peringkatnya 0 bintang, tapi dia tak mengatakannya. Hari itu, si gadis melanjutkan perjalanan ke desa berikutnya. Si rambut merah dan wakilnya mengantarnya. Setelah dia pergi, mereka membicarakannya. Ternyata, melalui jalur patroli, mereka mendapat informasi tentang si gadis. Mereka tahu nama dan jenis kelaminnya palsu. Meskipun tidak membongkar kebohongannya, si rambut merah merasa sedih. Karena kebaikannya tidak dipercaya, tapi dia berpikir si gadis bersikap hati-hati. Karena pernah terluka parah, sehingga sangat defensif. Si rambut merah jadi kasihan padanya. Mungkin suatu hari nanti, si gadis akan mau menceritakan rahasianya. Slime biru ini, dulu bisa mati hanya karena tiupan angin. Tapi setelah menyembuhkan Hiel, dia jadi lebih kuat. Si gadis menyadari slime kecilnya bisa berevolusi dengan menyembuhkan orang lain. Dia berpikir untuk melukai dirinya sendiri, dan meminta slime-nya menyembuhkannya. Dengan begitu, slime-nya bisa berevolusi terus-menerus. Tapi baru saja terpikir itu,
mereka menemukan ladang pertanian yang rusak parah. Pemandangan itu membuatnya terkejut. Seberapa besar babi hutan yang bisa melakukan ini? Dia membayangkan ukuran babi hutan itu. Dan kakinya gemetar. Tiba-tiba, semak-semak di belakangnya bergetar. Dia mengira itu babi hutan. Dan hampir menangis ketakutan. Untungnya, Ciel yang muncul. Sang gadis pun merasa lega. Ia langsung memeluk dan bermain dengan Ciel. Malam harinya, Ciel menangkap beberapa kelinci liar. Sang gadis pun memasaknya untuk makan malam. Kokon juga memakan beberapa ramuan kadaluarsa yang ia temukan. Mereka bertiga hidup bahagia bersama. Namun, tanpa sepengetahuan sang gadis, sesosok bayangan gelap mengawasi mereka. Keesokan harinya, sang gadis memeriksa jebakan yang ia pasang kemarin. Sayangnya, ia tidak menemukan satu buruan pun. Sebelum ia sempat merasa kecewa, tiba-tiba ia merasa merinding. Seolah-olah ada sesuatu yang berbahaya mendekat. Saat ia berbalik, ia melihat angin puting beliung, yang membawa dedaunan mendekat dengan cepat. Di dalam angin puting beliung itu, terdapat aura aneh. Meskipun tidak tahu apa itu, sang gadis secara naluriah berlari menjauh. Namun, ia berhenti di tepi jurang. Sang gadis tidak punya jalan keluar. Saat itu, Ciel, yang merasakan bahaya yang mengancam majikannya, datang dari kejauhan. Ciel mengusir musuh dengan aumannya. Lalu, ia membawa sang gadis pergi dari tempat yang menyeramkan itu. Namun, belum jauh mereka pergi, Ciel bersiaga. Seekor ogre mendekat dari belakang. Ciel menurunkan sang gadis dengan ekornya. Sepertinya Ciel siap bertarung melawan ogre itu. Namun, tiba-tiba ogre lain muncul di depan mereka. Ciel menerjang, dan jatuh ke jurang bersama ogre itu. Ciel. Sang gadis tak punya waktu untuk berduka, karena 4 ogre lainnya melompat turun dari tebing. Menghadapi monster buas ini, sang gadis hanya bisa berlari. Namun, saat ia berbelok, ia melihat orang-orangan sawah yang terikat tali di hutan. Sang gadis tidak tahu apa artinya ini. Untuk menghindari ogre, ia terus berlari. Namun, saat memasuki hutan, ia terjebak dan tergantung. Sang gadis kebingungan, mengapa ada jebakan di tempat terpencil ini? Namun, ia tak punya waktu untuk berpikir, karena para ogre sudah mendekat. Untungnya, bola api datang dan menghalau para ogre. Seorang penyihir manusia muncul dan menyelamatkannya. Sihir api terus menyerang ogre lainnya. Namun, saat penyihir itu melihat sang gadis yang terjebak, ia takut apinya akan melukai sang gadis. Di saat kritis, ia menghentikan serangannya. Lalu seorang pemanah memotong tali jebakan. Penyihir itu melompat dan menangkap sang gadis yang jatuh. Mereka berdua mendarat di atas 2 slime raksasa. Slime, payah sekali. Latolua, terima kasih. Mila. Rastal Riddle. Kemudian, para petualang itu bekerja sama mengalahkan semua ogre. Ternyata, keempat pria itu adalah anggota regu petualang pedang api. Petualang wanita dengan 2 slime sebagai familiarnya, bernama Mila. Dia anggota regu lain, dan datang membantu sebagai teman. Mengetahui gadis kecil itu bepergian sendirian di alam liar, mereka mengkhawatirkan keselamatannya, dan memutuskan untuk membawanya ke perkemahan mereka. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, gadis itu melihat Hiel berdiri tak jauh dari sana. Melihat Hiel baik-baik saja, gadis itu merasa lega. Tetapi karena takut para petualang akan melihat Hiel, dan terjadi perkelahian, gadis itu meminta Hiel untuk pergi. Dia berencana untuk bertemu Hiel lagi, nanti saat dia sendirian. Ada banyak regu petualang di sini. Petualang dari pedang api baik pada gadis itu, dan mengizinkannya mendirikan tenda di dekat perkemahan mereka. Setelah itu, 3 anggota regu pergi untuk rapat. Hanya si rambut pirang yang tinggal untuk memasak makan malam. Setelah yang lain pergi, si rambut pirang tersenyum kecut. Ternyata regu petualang ini memasak secara bergiliran. Dan hari ini gilirannya, tapi dia benar-benar tidak bisa memasak. Setiap kali dia berusaha keras memasak, hasilnya selalu dikritik. Untuk membalas budi mereka yang telah menyelamatkannya, gadis itu menawarkan diri untuk memasak makan malam hari ini. Ketika ketiga orang itu kembali dari rapat, makan malam sudah siap. Gadis itu meminta mereka untuk mencicipi masakannya. Hanya dengan 1 suapan, mereka terharu hingga menangis. Ini curang, terlalu enak, padahal daging kelinci liar, tapi tidak amis sama sekali. Ternyata aroma ini bisa diolah seperti ini. Sebenarnya, keempat pria ini tidak pandai memasak, jadi mereka sudah lama tidak makan makanan seenak ini. Mila juga tertarik dengan aroma makanan, dan ikut makan, karena makan malam dimasak oleh gadis itu. Setelah makan, mereka menyuruhnya untuk istirahat. Mereka berempat yang akan membereskan sisanya, tapi gadis itu bersikeras untuk membantu mencuci piring. Jadi akhirnya mereka berlima melakukannya bersama-sama. Namun, di malam hari, keempat petualang itu membicarakan gadis itu.
Mereka merasa gadis itu terlalu sensitif, dan seringkali menunjukkan ekspresi gelisah tanpa sadar, seolah-olah dia merasa tidak berguna, dan akan segera ditinggalkan. Anak seperti itu sungguh menyedihkan.